Sobat Matematika, kembali lagi di Ordinat, obrolan di Departemen Matematika. Dan semoga Sobat Matematika nggak bosan ya, balik lagi sama saya Arlin. Di sini saya ditemani oleh dua dosen yang ganteng-ganteng banget nih, karena cowok dua-duanya ya. Bisa perkenalan dulu nih Bapak sebagai apa dan dari prodi mana? Oke, terima kasih Mbak Arlin ya. Jadi kami ini saya memperkenalkan diri, saya Pak Sutopo. Kebetulan pada saat ini diamanai sebagai Ketua Program Studi Matematika ya sampai tahun 2026. Baik, perkenalkan saya Hadrian. Ya, kebetulan saya diamanahi untuk mendampingi Pak Sutopo ya untuk mengelola prodi matematika. Ya, saat ini saya menjabat sebagai sekretaris prodi matematika sampai tahun 2006. Oke. Nah, berarti di sini kan kita sudah kedatangan ketua prodi dan juga sekretaris prodi dari program studi matematika. Ya, nah, mungkin kita bisa tanya-tanya dulu ya. Pertanyaan yang paling basic deh. Di matematika UGM khususnya belajarnya itu tentang apa saja sih Pak? Apakah terkait teori-teori saja atau justru ada pembagian-pembagian lagi yang lebih spesifik? Mungkin bisa bercerita sedikit ke Sobat Matematika, Pak. Oke, terima kasih Mbak. Jadi di program studi matematik itu pada intinya yang dipelajari atau dikaji itu tidak hanya matematika teori, tetapi juga di situ diberikan aplikasi dari matematika, termasuk juga nanti mahasiswa juga dibekali dengan komputasi, sehingga nanti diharapkan di samping mahasiswa itu mengetahui konsep dengan baik, kemudian nanti tahu aplikasinya dan tahu komputasinya. Ya, jadi diharapkan nanti lulusan program studi matematik itu punya logika berpikir yang baik, kemudian daya kritis yang baik, gitu, sehingga nanti setelah lulus itu bisa diterapkan pada saat mahasiswa terjun di dunia kerja. Saya kira itu pada intinya. Mungkin tambahan sedikit ya. Jadi perlu diketahui nanti bahwa belajar matematika itu bukan sekedar berhitung ya. Jadi nanti di program studi matematika mahasiswa akan belajar berhitung tapi disertai dengan konsep ya. Jadi lebih paham nih kenapa seperti ini, kenapa seperti itunya. Jadi tidak sekedar hanya mendapatkan jawaban akhir ya. Jadi ya, itu sedikit tambahan dari saya. Oke, mungkin dari yang tadi katanya matematika tidak hanya menghitung tapi juga belajar tentang konsep. Ada nggak sih Pak mata kuliah yang menurut Bapak sebagai dosen mengajar itu tuh seru banget nih kepada mahasiswa? Atau mungkin ada mahasiswa yang curhat-curhat, wah mata kuliah ini seru banget ya, baik itu seru benar atau seru dalam tanda kutip gitu ya. Oke, mungkin satu mata kuliah ya. Jadi sudah disebut tadi bagian dari mata kuliah tersebut oleh Pak Topo, logika ya. Jadi nama mata kuliahnya itu pengantar logika matematika dan himpunan. Jadi mungkin beberapa mahasiswa akan terkejut ya, terkejutnya positif semoga ya. Jadi di awal belajar matematika kan banyak nih yang berpikir berhitung ya seperti yang saya sampaikan tadi, terus belajar berlogika, belajar berargumen, belajar berpikir kenapa ini dan kenapa itunya. Jadi menurut saya sendiri cukup seru ya, karena memang beberapa mahasiswa sering curhat juga nih, Pak, mata kuliah logika itu seberapa penting sih, karena memang itu adalah core dari matematika. Nah, itu kalau mata kuliah yang tingkat dasar ya. Jadi mata kuliah logika matematika itu adanya di semester 1. Lalu masuk ke semester 2, semester 3, semester 4. Nah, ini buat saya personal ya, di semester 4 itu ada mata kuliah namanya pengantar analisis. Jadi pengantar analisis itu sangat seru. Kenapa? Di situ mahasiswa diajarkan untuk berargumentasi. Jadi bagaimana berpikir runtut, memberikan alasan dari tiap-tiap langkah yang diambil. Nah, dan itu akan menstimulus ya bagaimana problem solving kita di masa akan datang yang akan sangat berguna di dunia pekerjaan. Pak Topo? Ya, seperti yang disampaikan tadi Pak Andra ya. Jadi salah satu mata kuliah yang cukup menarik, mungkin baru bagi adik-adik mahasiswa, karena biasanya menghitung itu adalah logika ya. Mata kuliahnya tepatnya itu logika matematik dan himpunan. Kebetulan saya mengampu mata kuliah itu pada tahun kemarin. Jadi memang itu hal yang baru bagi mahasiswa gitu ya. Jadi kita harus bagaimana menjelaskan ke mahasiswa tentang konsep yang mungkin pada saat di SMA itu tentang himpunan, tentang keanggotaan itu seperti apa. Jadi kita harus tanamkan dengan kuat, karena seperti yang disampaikan Pak Andra tadi, ini menjadi modal untuk kuliah tahun-tahun berikutnya. Jadi misalnya tentang keanggotaan itu harus betul-betul diberikan dengan baik. Itu kadang-kadang kita harus pelan-pelan sehingga nanti mahasiswa bisa paham
yang kita sampaikan, sehingga kedepannya sih diharapkan Pak Andra sampaikan tadi bisa dipakai misalnya belajar analisis, satu belajar pengantar struktur aljabar itu bisa dengan baik mereka mengikutinya. Baik, dari cerita Bapak-Bapak nih sepertinya Matematika UGM cukup komprehensif ya menganut mata kuliahnya dan juga sistem pembelajarannya. Nah, mau tanya, untuk rata-rata lulusannya kira-kira itu berapa tahun sih Pak rata-rata dari program studi matematika khususnya? Ya, oke, terima kasih. Jadi lulusan program studi matematik itu kalau di kurikulum itu kan lulus tepat waktunya 4 tahun. Jadi alhamdulillah di program studi matematik itu sampai saat ini data yang kami punya itu lulusannya masih lebih dari 4 tahun tapi kurang dari 4,5 tahun. Jadi sudah cukup baik, artinya angkanya semakin menurun ya. Jadi menuju ke 4 tahun. Dan jadi ada beberapa mahasiswa juga kita yang lulusnya kurang dari 4 tahun ya Pak Andra, 3,5 tahun juga ada. Oke, nah untuk lulusan yang baik itu 3,5 tahun, 4 tahun atau 4 tahun yang kurang dari 4,5 tahun itu juga rata-rata lulusan program studi matematika itu kemana Pak? Bekerja jadi apa? Apakah jadi dosen atau ada bentuk-bentuk lain gitu pekerjaannya? Oke, berdasarkan survei yang kami lakukan ya, kami mensurvei lulusan kami yang sudah bekerja gitu. Secara garis besar di kami itu ada 4 pekerjaan ya, dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar yang kita sebut dengan profil lulusan, yaitu sebagai akademisi, kemudian asisten peneliti, kemudian konsultan dan praktisi. Jadi beberapa lulusan kami sudah survei itu ada yang misalnya praktisi, ada yang di perbankan, ada yang di asuransi juga ada, kemudian ada yang di industri Tokopedia juga ada, yang di perusahaan Tokopedia, ada juga yang di akademisi jadi dosen juga banyak ya. Tentu ada yang jadi konsultan itu ada juga, itu antara lain konsultan aktuaria ya. Kita punya Mas Dio namanya, itu saat ini sebagai konsultan aktuaria, itu antara lain. Mungkin Pak Andra kalau ya, jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, di matematika ini mahasiswa itu dimodali logika yang sangat baik ya, dan dengan logika yang sangat baik itu gampangannya bisa belajar apapun ya, siap untuk belajar apapun. Itu kenapa yang disampaikan oleh Pak Topo tadi ada 4 kategori besar ya tadi ya yang sudah disampaikan oleh Pak Topo, dan sebetulnya mahasiswa kita itu siap untuk belajar apapun ya. Sebagai contoh tadi Pak Topo menyampaikan akan menjadi akademisi, dosen, bahkan kami punya lulusan S1 matematika yang menjadi dosen katakan manajemen ya. Jadi ada lulusan kami dari matematika yang mampu bersaing di dunia IT ya. Ada mahasiswa kami yang lulusan dari matematika yang mampu menjadi data analis, data scientist ya, bahkan researchers di bidang yang mungkin tidak tampak matematika sekali ya. Kenapa? Karena modal logika yang sudah sangat kuat yang diberikan di prodi kami. Oke, nah itu kan tadi jadinya membuka mata para sobat matematika. Akhirnya ternyata prodi matematika tuh nggak ujung-ujung cuma jadi akademisi aja. Kalaupun jadi akademisi ternyata nggak cuma terbatas di matematika aja ya Pak ya. Nah, untuk para sobat matematika yang mau tahu info lebih lanjut tentang program studi matematika, bisa mengunjungi kemana nih Pak? Oke, jadi sahabat matematik yang ingin tahu banyak tentang matematik itu bisa membuka di web program studi matematik ya. Jadi http s1mat.fmipa.ugm.ac.id ya. Itu nanti tertera juga ya teman-teman. Ya, nanti silahkan kalau ingin tahu tentang apa itu ya isinya program studi matematik, itu bisa dilihat di situ ya. Mungkin kabar-kabar lain terkait apa yang terjadi di prodi matematika, tapi sebetulnya Departemen Matematika secara umum bisa dilihat di Instagramnya Departemen Matematika ya. Jadi di situ ada kegiatan, bahkan ada info info kolokium, kegiatan-kegiatan akademik, mata kuliahnya juga bahkan bisa diintip di situ. Di S1 Matematika, di website S1 Matematika juga ada kurikulum nih. Jadi mereka yang ingin mengetahui bisa melihat nih apa saja yang akan dipelajari di matematika, silabusnya. Bisa intip juga tuh di website kami, di website departemen ada nama-nama dosen. Siapa tahu pengen tahu nih minatnya dosen itu apa, penelitiannya dosen itu apa. Jadi sebetulnya ya namanya sekarang ya dunia informasi sudah sangat mudah ya, bisa banyak mengetahui informasi mengenai prodi kami ya melalui website dan
Instagram ya. Oke, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan juga kepada sahabat matematika, mungkin sedikit kata-kata semangat atau apapun terserah deh dari Bapak. Oke, terima kasih. Jadi kami dari program studi matematik mengajak kepada adik-adik siswa-siswi SMA ya, silahkan ikut bergabung dengan kami di program studi matematik. Tadi sudah kami jelaskan apa yang dipelajari, ya, tidak hanya teori tapi ada aplikasinya. Kemudian profil lulusan juga sudah kami sampaikan. Jadi belajar matematik kedepannya insya Allah bisa menjadi modal bagi adik-adik untuk berkarya di bidang yang diinginkan. Satu dari saya sudah belajar matematik di higher study ya. Jadi mulai dari setelah lulus SMA saya sudah belajar matematik itu sekitar 10 tahun, dan saya akan sampaikan ke mereka ya, ke para penonton bahwa matematik itu menyenangkan ya. Nah, matematika itu menyenangkan ya Sobat Matematika. Terima kasih banyak untuk Sobat Matematika yang telah menonton, dan kami tunggu Sobat Matematika di Departemen Matematika. Mungkin segitu saja ya Bapak. Ya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di Ordinat episode berikutnya. Dadah.